Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pejuang PPG pada tahun 2023 ini. Baik, kami di sini yaitu ingin memberikan contoh-contoh soal yaitu terkait untuk latihan UP PPG untuk Bapak Ibu khususnya pada tahun 2023 ini, yang nantinya bisa Bapak Ibu sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan UP yang akan Bapak Ibu laksanakan. Semoga diberikan kelancaran. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita bahas soal terkait latihan UP PPG. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Etika Pancasila adalah A. Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. B. Keagamaan, sosial, dan kerakyatan. C. Kebangsaan, kedaerahan, dan kebudayaan. D. Ketuhanan, kerakyatan, dan kebangsaan. Jadi untuk jawaban soal nomor 1 yaitu yang termasuk dari etika Pancasila itu adalah ketuhanan, kemudian kemanusiaan, dan keadilan. Karena kita tahu bahwasanya dalam butir-butir Pancasila itu mengandung yaitu nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, dan keadilan. Nah, jadi jawabannya Bapak Ibu yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 2. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. D. Kemampuan berinteraksi. Untuk soal nomor 2 jawabannya yaitu yang B, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah. Ya, kita tahu bahwasannya kognitif itu ya yang berkaitan dengan pemecahan masalah ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 11, 12, 13, 15 tahun, yang B yaitu 0 sampai 2 tahun, yang C 2 sampai 7 tahun, yang D 7 sampai 11, 12 tahun. Jawabannya yaitu yang D, 7, 11, 12 tahun. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 4. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi TD termasuk kecerdasan A. Kognitif, B. Moral, C. Emosional, D. Sosial. Jawabannya yaitu yang C. Emosional. Karena di sini kita tahu bahwasanya adanya suatu pembinaan ya, hubungan dan kemampuan memotivasi ini adalah termasuk kecerdasan emosional yang dilakukan oleh peserta didik tersebut, seperti itu. Baik, selanjutnya soal nomor 5. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Ia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk menemukan pendapat jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan dalamnya diskusi. Ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan. A. Spiritual, B. Moral, C. Kognitif, D. Sosial emosional. Jawabannya yaitu yang
yang D, sosial emosional. Kita tahu di situ tadi seorang peserta didik itu dia mendapatkan suatu pembelajaran yang tidak sama seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, dia mengupakan dalam pendapatnya itu dalam diskusi dia selalu memisahkan diri, artinya dia tidak selalu bersama, cenderung belajar sendiri seperti itu. Nah, ini disebut sebagai emosional seorang peserta didik Bapak Ibu. Jiwa sosialnya itu kurang seperti itu. Baik, selanjutnya soal nomor 6. Peserta didik telah memiliki moralitas yang benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual adalah pada tahapan A. Penalaran konvensional, B. Penalaran pasca konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional. Jawabannya yaitu yang B, yaitu penalaran pasca konvensional. Ya, kita tahu bahwasanya di sini dia dalam melakukan tindakan moral ini dia menjajaki terlebih dahulu. Nah, ini bisa dipastikan adalah pasca yaitu sebelum gitu ya, pada saat seperti itu. Baik, selanjutnya soal nomor 7. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan yang pengembangan potensi berupa faktor A. Keluarga dan lingkungan masyarakat, B. Intelijensi dan kognitif, C. Budaya dan pembiasaan, D. Emosional dan kepribadian. Jawabannya yaitu yang A. Keluarga dan lingkungan masyarakat. Baik, selanjutnya nomor 8. Part teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa, response yang dapat diamati. Semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Konstruktivisme, D. Behaviorisme. Jawabannya yaitu yang D. Behaviorisme. Kita ingat-ingat saja, yaitu apabila di sini ada suatu hal yang dari luar atau stimulus, kemudian adanya respon terhadap siswa itu sudah pasti dinamakan teori belajar behaviorisme seperti itu. Baik, langsung soal nomor 9. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Kognitivisme, B. Nativisme, C. Humanistik, D. Konstruktivisme.
Jawabannya yang D. Ya, karena di sini dalam teori ini itu adalah seorang guru itu adalah mengamati perilaku belajar, yaitu dari sudut pandang pelakunya. Nah, kemudian adanya proses pembelajaran ini adalah guru hanya sebagai seorang motivator seperti itu, dan kemudian memberikan kesadaran terhadap siswanya itu. Artinya ada proses membangun dalam proses pembelajaran. Nah, ini disebut sebagai konstruktivisme. Ya, konstruktivisme itu kan susunan, konstruksi. Nah, seperti itu. Baik, soal nomor 10. Pada masa ini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar: A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Behaviorisme. Jawabannya yaitu yang A. Sibernetik. Ya, jadi teori belajar sibernetik ini adalah mengandalkan adanya sebuah kemajuan teknologi seperti itu. Biasanya berkaitan dengan sistem jaringan online seperti itu. Jadi seorang siswa itu tidak perlu datang di tempat belajarnya, mereka bisa dimanapun seperti itu. Belajar dimanapun, kapanpun dia bisa belajar. Ini disebut sebagai teori belajar sibernetik. Baik, mungkin sampai di sini untuk contoh terkait soal UPPPG untuk tahun 2023 ini. Semoga ini bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu yang akan melaksanakan UP. Kita lanjut kepada pertemuan selanjutnya nanti di part yang kedua mungkin. Baik, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.